Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah, pesan yang selalu diulang-ulang agar kita ingat jangan melanggar aturan Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kalahkan hawa nafsu kita yang terus berusaha lari dan menjauh dari ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa jadi akan menuhankan hawa nafsunya, menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, seolah tak ada hari pembalasan, takkan ada hisab setelah mati dan meninggalkan dunia ini. Inilah yang kita saksikan saat ini. Fitnah kekuasaan terpampang begitu nyata. Demokrasi yang mencampakkan aturan Islam menjadi ajang perebutan kekuasaan. Banyak orang berlomba-lomba meraih atau mempertahankan kekuasaan. Segala cara digunakan tak peduli halal ataupun haram. Amanah pun akhirnya ditinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Quran surat An-Nisa ayat ke-58. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, pada dasarnya amanah adalah taklif syariat Islam yang harus dijalankan dengan sepenuh hati, dengan cara melaksanakan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangannya. Jika ia melaksanakan taklif tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, jika ia melanggar taklif tersebut, maka ia akan memperoleh siksa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Terkait amanah kekuasaan, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kewajiban penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Sikap amanah seorang penguasa terlihat dari tata cara dalam mengurusi masyarakat berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga berusaha dengan keras untuk menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur dan sifat-sifat kepemimpinan.
penguasa amanah tidak akan membiarkan berlaku sistem kufur seperti sistem yang ada dan bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Ia pun tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, kekuasaan bisa menjadi penyesalan bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan amanahnya. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya agar hati-hati terhadap akibatnya, sebagaimana sabdanya, innakum satakhrisuna 'alal imarati wa satasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau kekuasaan, sementara kepemimpinan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan contoh dengan tidak memberikan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang meminta kekuasaan atau jabatan tersebut. Beliau SAW bersabda, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasu alaihi. Yang artinya, kami demi Allah tidak akan mengangkat atas tugas ini seorang pun yang memintanya dan yang berambisi terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi yang lain dinyatakan, la nasta'milu ala amadina man aradahu. Kami tidak akan mengangkat atas tugas kami orang yang menginginkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Bakar At-Tartusi dalam Siraj Al-Mulk menjelaskan, rahasia di balik semua ini adalah bahwa kekuasaan atau jabatan merupakan amanah. Ambisi atas amanah adalah salah satu bukti dari sikap khianah. Jika seorang yang khianat diberi amanah, maka itu seperti meminta serigala untuk mengembalakan domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah, penguasa khianat diancam oleh Rasulullah SAW. Di antara lain sabdanya, ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri kewenangan untuk mengatur rakyat kemudian mati pada hari dia mati, sementara dia dalam keadaan menipu rakyat, melainkan Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Terkait hadis di atas, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menukil kata-kata Imam Fudail bin Iyad. Hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserahi Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus urusan kaum muslimin, baik urusan agama maupun dunia, kemudian ia berkhianat. Jika seorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan daripada surga. Bahkan Rasulullah SAW pun mendoakan keburukan terhadap para penguasa khianat atau pemimpin yang tidak amanah dan juga menyusahkan rakyatnya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Yang artinya, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lantas ia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi umatku, urusan umatku lantas dia mengasihi mereka, maka kasihanilah dia. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah, sejak Rasulullah SAW diutus, tidak ada sistem yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah, agung dan luhur kecuali dalam sistem Islam. Kita mengenal Khulafaur Rasyidin yang terkenal dalam keadilan dan sikap amanah mereka. Mereka juga termasyhur sebagai pemimpin yang memiliki budi pekerti yang agung dan luhur serta lembut terhadap rakyat mereka. Mengapa mereka bisa begitu? Karena mereka taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya dan mengemban amanah ini dengan baik.
Mereka berkuasa demi mengabdi kepada Allah, bukan demi jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Semoga kita segera bertemu dengan pemimpin umat, pengemban amanah Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan syariat Allah secara kafah. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wal anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wa khudhul man khadhal al muslimin wa dammir a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Rasulullah.